Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan, karunia dan kesempatan untuk kita melakukan presentasi pada matkul interaksi manusia dan komputer. Seiring beriring salam, tidak lupa kita sholawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja kita melakukan presentasi yang berjudul pengendali motorik. Slide. Yang pertama yaitu memahami interaksi manusia dengan komputer. Yang kedua, antarmuka manusia dan komputer. Yang ketiga, pengendalian motorik. Untuk slide selanjutnya, saya akan memberi kesempatan kepada saudara kita Muhammad Raihan. Kepada Muhammad Raihan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang memahami interaksi manusia dengan komputer. Jadi, interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Interaksi manusia dan komputer atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Human Computer Interaction dan bisa disingkat dengan HCI adalah ilmu yang mengkaji tentang komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem. Komputer melibatkan 3 komponen yaitu pengguna, interaksi, dan sistem yang ada di komputer itu sendiri. Jadi, yang menjadi sasaran utama pada interaksi manusia dan komputer atau HCI atau Human Computer Interaction adalah terciptanya suatu keramahan terhadap pengguna atau user friendly. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuda Iksan Pratama. Untuk Yuda dipersilahkan. B. Antarmuka manusia dan komputer. Salah satu kajian terpenting dalam bidang interaksi manusia dan komputer adalah antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna merupakan bagian sistem yang akan dikendalikan oleh pengguna untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Ia juga dianggap sebagai jumlah keseluruhan keputusan reka bentuk. Antarmuka juga secara tidak langsung menunjukkan kepada pengguna tentang bagaimana fungsi sistem. Dengan kata lain, antarmuka bagi suatu sistem menggabungkan elemen-elemen daripada sistem, elemen-elemen daripada pengguna dan juga kaedah komunikasi atau interaksi di antara kedua-duanya. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan produk tersebut melalui antarmuka pengguna. Baiklah, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Riko Daruli. Baik, terima kasih Yuda Iksan Pratama. Saya akan melanjutkan slide berikutnya. Prinsip kerja pada sebuah sistem komputer yaitu masukan, proses, dan keluaran. Input unit atau masukan yaitu bagian yang menerima dan memasukkan data dan instruksi. CPU atau proses yaitu bagian yang melaksanakan dan mengatur instruksi termasuk menghitung dan membandingkan. Output unit atau keluaran yaitu bagian yang berfungsi mengeluarkan hasil proses. Komputer akan baru berinteraksi ketika kita memberikan instruksi atau memasukkan data terhadap komputer tersebut. Dan sebaliknya, komputer tidak akan berinteraksi jika kita tidak memberikan instruksi atau memasukkan data. Ketika komputer melakukan sebuah instruksi, kita tidak tahu bagaimana komputer tersebut mengubah data atau instruksi yang kita masukkan. Karena pada hakikatnya, mesin pada komputer hanya mengenal 2 angka atau bilangan, yaitu 0 dan 1. Namun, ada beberapa bahasa yang digunakan oleh para programmer untuk memudahkan mereka dalam membuat aplikasi. Misalnya bahasa C, C++, Fortran, Pascal, COBOL, BASIC, ALGOL, dan masih banyak bahasa yang lainnya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Reza Wibowo. Baiklah, selanjutnya yaitu pengendali motorik. Gerakan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Responder utama pada diri operator manusia adalah 2 buah tangan yang berisi 10 jari, 2 kaki, dan 1 suara. Pengendalian motorik pada diri manusia sebenarnya dapat dilatih untuk mencapai taraf kemampuan tertentu. Contoh, pengetikan 10 jari untuk mendapatkan 1000 huruf per menit barangkali kemampuan yang umum. Tetapi Anda yang mengetik dengan 2 jari, kecepatan 400 huruf per menit pun barangkali sulit untuk dicapai. Pengendalian motorik ini mempengaruhi bagaimana kita bergerak dan berinteraksi dengan komputer. Aksi yang sederhana seperti menekan tombol keyboard melibatkan sejumlah pemrosesan. Pemrosesan aksi dimulai dari stimulus yang diterima sensor peraba, ditransmisikan ke otak untuk diproses sampai menghasilkan respon yang sesuai. Respon dari otak tersebut diteruskan ke otot alat gerak. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniel. Terima kasih. Setiap tahapan pemrosesan aksi yang dilakukan manusia tersebut memerlukan waktu yang berbeda-beda, yang dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, waktu reaksi atau reaction time, tergantung pada jenis stimulus, yaitu visual, auditory, dan pain. Yang kedua, waktu pergerakan atau movement time, tergantung pada usia. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menanggapi stimulus, waktu reaksi tambah waktu gerak. Sedangkan waktu pergerakan dipengaruhi oleh karakteristik fisik dari subjek. Selain kecepatan yang tergambar dalam waktu reaksi dan pergerakan, alat lain yang dipakai untuk mengukur pergerakan adalah akurasi. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas partisipasinya kepada rekan-rekan semua. Yang dapat disimpulkan pada materi ini adalah bidang ilmu interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Setiap tahapan pemrosesan aksi yang dilakukan manusia memerlukan waktu yang berbeda-beda, yang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, waktu reaksi dan waktu pergerakan. Waktu reaksi yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, visual dengan 200 milisecond, auditory 150 milisecond, dan pain atau rasa sakit 700 milisecond. Sedangkan waktu pergerakan yaitu waktu yang diperlukan untuk menanggapi stimulus, yaitu waktu reaksi tambah waktu gerak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.